Selamat datang di Populus Indonesia, saluran belajar politik bagi mahasiswa Indonesia. Saat ini kita akan belajar konflik dan konsensus politik. Konflik politik merupakan gejala sosial yang selalu muncul dan ada dalam setiap masyarakat karena adanya sebuah hubungan atau relasi sosial. Salah satu bentuk konflik sosial adalah konflik politik, sehingga ciri keduanya hampir sama. Konflik politik mempunyai konotasi politik yang mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik, dan kebijakan. Konflik politik merupakan konflik kelompok, sehingga konflik politik bukan merupakan konflik individu, karena yang dipertentangkan adalah isu publik yang menyangkut kepentingan massa dan banyak orang. Konflik politik dapat diatasi dengan kekuasaan politik oleh penguasa politik, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik. Ciri-ciri kekuasaan politik mencakup setiap orang dalam masyarakat dan setiap orang yang jadi bagian dari suatu bangsa atau semua orang yang berada dalam wilayah kekuasaan penguasa politik. Ciri berikutnya adalah penguasa politik menciptakan ketenangan dan ketertiban dalam masyarakat dan mencegah masyarakat mengambil keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Penguasa politik dapat mengatur siapa saja. Tidak ada orang yang dapat menghindar dari ketentuan dan ketetapan penguasa politik. Penggunaan kekerasan fisik adalah monopoli kekuasaan politik. Tidak boleh ada individu atau kelompok individu yang berhak menggunakan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik dalam menjalankan kekuasaan mereka. Sumber konflik politik. Peran penguasa politik bagi masyarakat ternyata tidak sepenuhnya dapat terwujud. Inilah sumber utama terjadinya konflik politik. Penguasa politik sering menjadi penyebab penderitaan dan penindasan dalam masyarakat karena penyelewengan kekuasaan. Adanya keterbatasan sumber daya dan posisi atau resources and position scarcity. Semakin tinggi tingkat kelangkaan sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup, semakin besar kemungkinan terjadinya konflik. Konflik politik dan demokrasi. Dalam demokrasi, konflik adalah fenomena sosial yang wajar. Ideologi seperti komunisme dan fasisme menganggap konflik adalah akar dari masalah masyarakat. Kedua ideologi ini melarang perbedaan pendapat dengan penguasa politik. Pendapat yang berbeda akan mengganggu ketenangan masyarakat. Kebebasan merupakan prinsip dasar dalam demokrasi. Dengan adanya kebebasan, maka ada kemajuan, karena kebebasan adalah alat kemajuan. Pembatasan dan monopoli kebenaran oleh penguasa politik membuat masyarakat tidak kreatif, sehingga kreasi dan penemuan baru tidak bisa dihasilkan. Ilmu pengetahuan hanya bisa berkembang bila ada kebebasan berpikir dan bekerja. Ilmuwan bebas mengungkapkan apapun hasil pemikirannya tanpa ada pembatasan oleh penguasa politik. Kebebasan memberikan peluang bagi individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu. Jika individu maju, maka masyarakat juga akan ikut maju. Konsekuensi dari kebebasan adalah keharusan dari penguasa politik untuk membolehkan masyarakat menilai kebijakan yang dibuat oleh penguasa politik, memberikan masukan pada penguasa politik, dan mengkritik penguasa politik. Kritik, masukan untuk penguasa politik akan mempunyai tekanan yang lebih kuat bila dilakukan melalui organisasi yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kepentingan bersama. Toleransi yang tinggi yang dianut oleh demokrasi terhadap kebebasan membuka peluang bagi munculnya konflik politik. Konflik politik harus diselesaikan karena dapat menyebabkan gangguan hubungan sosial di tengah masyarakat. Kemampuan berkonflik adalah hal yang bersifat naluriah, sehingga tidak perlu diajari bagaimana cara berkonflik. Hal yang perlu dipelajari adalah keterampilan menyelesaikan konflik. Tentu sesuatu yang dipelajari dan bukan bersifat naluriah. Keterampilan menyelesaikan konflik butuh pengalaman dan butuh proses belajar. Keterampilan menyelesaikan konflik dapat dilakukan jika nilai dan budaya demokrasi dianut oleh warga masyarakat. Budaya demokrasi yang dimaksud adalah kemampuan berbeda pendapat namun tidak menganggap lawan konflik harus dimusnahkan. Berkurangnya kecenderungan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat. Konsensus politik. Konsensus politik atau penyelesaian konflik politik
adalah sebuah upaya politik yang tentu tidak mudah. Namun penyelesaian konflik mutlak dilakukan agar masyarakat dapat hidup tertib dan tenang. Penyelesaian konflik dapat dilakukan oleh warga masyarakat atau penguasa politik sebagai pelaksana mengelola konflik atau konflik manajemen. Pemilu sebagai instrumen konsensus politik. Konflik politik yang melibatkan banyak pihak dapat diselesaikan melalui pemilu atau referendum. Konflik antar parpol dalam pemilu dapat diselesaikan dengan hasil pemilu. Hasil pemilu adalah konsensus politik. Hasil pemilu adalah jalan keluar dari konflik politik antara partai-partai untuk memperebutkan posisi-posisi politik. Rakyat menentukan partai politik mana yang layak menempati posisi-posisi politik. Hasil pemilu adalah konsensus damai dengan cara persuasif dalam penyelesaian konflik. Parpol yang terlibat dalam persaingan tidak menggunakan cara-cara kekerasan atau koersi. Musyawarah cara mencapai konsensus. Musyawarah dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat konflik politik tanpa adanya mediator atau perantara. Karena penyelesaian konflik politik tidak bisa ditentukan oleh pihak lain tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat konflik. Pemaksaan kehendak dalam musyawarah akan berubah menjadi cara koersif. Musyawarah bertujuan mencari titik temu atau persamaan atau kompromi antara pihak yang terlibat konflik. Dalam kenyataan, sangat jarang konsensus dapat dihasilkan dalam penyelesaian konflik politik karena besarnya perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Kuatnya keyakinan pihak-pihak yang terlibat konflik akan kebenaran pendapat mereka masing-masing sehingga sulit mengharapkan perubahan pendapat yang diyakini. Voting atau pemungutan suara. Jika cara musyawarah tidak dapat dilakukan dan untuk menghindari konflik berlarut dan mengalami jalan buntu atau deadlock, maka dilakukan voting. Pemungutan suara merupakan cara yang lazim digunakan dalam lembaga legislatif seperti DPR untuk mencegah berlarut-larutnya musyawarah. Namun voting tidak berlaku dalam lembaga eksekutif atau birokrasi pemerintahan karena pimpinan birokrasi memainkan peranan utama dalam menetapkan keputusan yang akan dibuat oleh instansi atau lembaga pemerintahan. Karena dalam demokrasi, setiap orang atau kelompok bebas berpendapat dan bersuara, tentu akan terbentuk banyak pendapat dalam musyawarah di lembaga-lembaga perwakilan rakyat atau legislatif, dan karena pendapat ini beragam dan berbeda, maka menyulitkan dicapainya mufakat. Umumnya, jumlah yang diperlukan untuk membuat keputusan di lembaga legislatif adalah mayoritas. Mayoritas dibagi dua, mayoritas mutlak atau absolute majority dan mayoritas sederhana atau simple majority atau pluralitas. Mayoritas mutlak menentukan bahwa keputusan perlu didukung lebih dari setengah dari anggota yang hadir sesuai quorum. Mayoritas sederhana jarang digunakan oleh lembaga perwakilan rakyat sebagai dasar pembuatan keputusan. Dukungan yang dihasilkan tidak kuat, misalnya hanya 35%. Intinya, dasar pemikiran dilakukannya voting adalah bahwa pendapat yang didukung oleh mayoritas mutlak lebih baik karena lebih banyak orang yang menganggap pendapat itu lebih baik.